Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, sampurasun, Rampes. badai kabar priangan semua. Kembali Anda bersama kami dalam tayangan Lintas Berita Kabar Priangan. Kali ini saya bersama pemimpin redaksi Harian Umum Kabar Priangan, Pak Zulkarnain Finaldi. Selamat pagi, Pak Jul. Selamat pagi, Pak Ridwan. Kali ini Baraya Kabar Priangan semua, saya ingin sampaikan kepada Anda terkait sebuah isu menarik di kawasan Priangan Timur ini yang tiba-tiba muncul ke permukaan dan menjadi isu yang menarik perhatian banyak orang. Ini menyangkut isu yang sangat menurut saya sensitif ya, mohon maaf. Tapi ini tetap harus kita ungkap ke publik dan memang harus disikapi oleh semua pihak dengan secara bijak. Ini dia informasinya sebagaimana termuat dalam Harian Umum Kabar Priangan. Ini ada pemberitaan tentang kerusuhan atau kericuhan gitu ya, terkait dengan kasus upaya perbuatan yang tidak menyenangkan dilakukan oleh seorang purnawirawan TNI di Kota Banjar terhadap tokoh agama setempat. Ini Kang Jul, Pak Jul ya. Ya, siap. Ini Pak Jul memandang pemberitaan ini seperti apa kira-kira? Ya ini Pak Ridwan ya, ini kan isu yang menarik ya dan selalu terulang, Pak Ridwan. Terulang baik latar belakangnya dulu Pak Jul, iya, bisa disampaikan latar belakang munculnya ya, ceritanya seorang TNI, purnawirawan TNI, beliau merasa terganggu dengan pengeras suara masjid. Jadi beliau lagi tidur istirahat, seperti biasa karena kita di lingkungan pesantren ya Pak Ridwan, Priangan Timur banyak pesantren. Nah salah satu pesantren ceritanya kegiatan biasa kan, kalau menjelang subuh ada tadarus santri gitu. Memang pendidikan pesantren seperti itu. Nah karena menggunakan pengeras suara keluar, nah purnawirawan TNI ini tampaknya istirahatnya terganggu. Merasa terganggu ya dengan kerasa suara dari beliau. Kemudian yang jadi masalah ini kemudian beliau ini katanya bawa pistol gitu. Nah dan marah-marah minta memanggil pimpinan pesantren. Sambil marah-marah, terus juga mempertanyakan legalitas pesantren tersebut. Mempertanyakan izin pesantren tersebut seperti itu. Dan juga katanya melanggar aturan lah soal pengeras suara seperti itu. Nah ini kan mengenai polemik yang terus berkepanjangan Pak Ridwan. Selalu aja terjadi kan. Dulu pernah juga menjadi isu nasional ketika kejadiannya di Medan sama kasusnya, cuman ini kalau ini sesama muslim ya. Kalau di Medan dulu kan non muslim ya. Non muslim merasa terganggu dengan pengeras suara. Kemudian sebenarnya isunya hanya lokal seperti itu. Ketika diangkat jadi bahan podcast oleh Panji, akhirnya jadi ramai, jadi isu nasional kan. Kemarin perasaan tahun kemarin juga ada ya, tahun kemarin Kemenag ya mengeluarkan aturan tentang pengeras suara itu ya Pak Ridwan. Jadi ini memang selalu terjadi berkala ya seperti itu Pak Ridwan. Justru ini yang menarik, persoalan yang muncul di Kota Banjar ini justru persoalannya muncul dari sesama muslim sendiri. Sesama muslim. Padahal kita sejauh ini atau umat Islam termasuk pemerintah juga mengeluarkan edaran tentang pengaturan pengeras suara itu justru untuk membangun toleransi antara muslim dengan non muslim ya. Tapi yang terjadi justru dengan sesama muslim sendiri. Ini menarik gitu ya. Nah ini mungkin banyak hal pelajaran yang harus kita ambil dari kejadian di Banjar ini. Mungkin pandangan Pak Jul, apa aja hikmah yang kita ambil dari pemberitaan tersebut? Ya kalau saya sih melihatnya dari kejadian seperti ini ya, kita tidak karena kita dunia pesantren, dunia Islam dan dunia syiar ya gitu. Bahwa kita memang sebagai umat muslim
Saya secara pribadi ketika mendengar ada tahrim di Masjid Pak Ridwan, ada tadarus ya. yang kita merasa terbantu ya. Merasa terbangunkan. Jadi kita terlelap tidur, ada yang membangunkan. Bahkan juga kita mengenal ada narawah ya Pak Ridwan. Tapi mungkin juga di sisi lain cara-cara Pak Ridwan ya. Cara-cara karena kita tidak tahu bahwa kadang-kadang suara toa masjid juga ada yang kualitasnya bagus, ada yang kualitasnya asal-asal seperti itu. Tingkat suaranya terlalu keras mungkin ya. Gitu. Jadi memang harus ada pengaturan terkait ini. Dan memang pemerintah kan sebelumnya sudah mengeluarkan surat edaran ya. Surat edaran terkait dengan pengaturan pengeras suara masjid ini. Nah, kalau tidak salah surat edaran Kemenak nomor 5 tahun 2022 tentang pedoman pengaturan pengeras suara. Nah, ini yang harus dipahami oleh masyarakat bahwa itu sebetulnya kan bukan larangan penggunaan pengeras suara. Nah, ya bukan larangan. Bukan larangan, tapi pengaturan ya. Ya harus garis bawah itu pengaturan pengeras suara. Jadi masjid, pesantren atau lembaga keagamaan sebenarnya boleh untuk menggunakan pengeras suara, cuma dengan catatan-catatan tertentu, misalkan diatur jamnya, diatur penggunaannya seperti apa. Pada saat-saat tertentu dibolehkan menggunakan pengeras suara luar, dan pada saat-saat tertentu harus menggunakan pengeras suara dalam. Nah, jadi tidak terus-menerus pengeras suara itu digunakan di luar. Ini ada aturannya yang harus dipahami oleh masyarakat kan seperti itu. Ini melibatkan dua kelompok bukan massa ya, yang satu massa, yang satu orang. Ini melibatkan santri ini masalahnya. Melibatkan lembaga keagamaan ini saya khawatir ini sensitif. Ini persoalan yang sensitif ya, tapi ini kan sebuah fakta yang terjadi. Ya solidaritas Pak Ridwan ya. Tapi saya juga ingin menginginkan juga Pak Ridwan kepada masyarakat umum ya, yang di luar misalkan yang kerap tanda kutip merasa terganggu gitu dengan suara pengeras suara masjid itu kan tidak sepanjang waktu kan pengeras suara itu berbunyi kan, hanya kalau kita waktu-waktu tertentu aja, kalau misalkan subuh seperti itu. Termasuk di pesantren juga kan, pesantren yang sumbernya para santri mengenyam ilmu, sumbernya pengajian lah seperti itu, kan tidak nonstop ya. Jadi ada waktu-waktu tertentu, adzan mungkin pada saat subuh tadarusan setengah jam sebelumnya seperti itu. Jadi artinya untuk masyarakat juga dimohon maklum ya Hasar, karena tidak setiap saat mereka kalau memang merasa terganggu seperti itu Pak Ridwan. Dan selama ini memang kita merasa bahwa persoalan pengeras suara ini tidak ada masalah di lingkungan kita ya. Selama ini sampai sejauh ini, sampai munculnya pemberitaan ini. Kita merasa bahwa kehidupan kita orang Islam dengan non Muslim tidak ada persoalan, walaupun misalkan ada pengeras suara luar gitu ya. Hingga tiba-tiba sekarang ada persoalan yang muncul ke permukaan terkait dengan protes terhadap penggunaan suara luar tersebut. Ini juga mungkin menjadi bahan introspeksi semua pihak ya, karena memang selama ini kita katakanlah tidak memperhatikan ya surat edaran Kemendag tersebut, tapi ternyata justru ada dampak yang ditimbulkan dari penggunaan pengeras suara luar yang di luar ketentuan surat edaran tadi ya. Karena kita merasa selama ini aman-aman saja gitu, merasa kondusif dan tidak ada persoalan. Kita melihat bahwa sesama teman-teman non Muslim juga mereka toleran ya, mereka welcome, permisif terhadap penggunaan pengeras suara luar gitu ya. Ini gimana? Tapi DKM juga pihak DKM ya seperti itu, pesantren juga ya, saya rasa juga harus bijak dalam menggunakan pengeras suara ya seperti itu. Jadi kalau kita berusaha empati ya, berusaha mungkin ini tanda kutip ya,
dalam kasus ini mungkin si bapak itu lagi sakit gigi, mungkin seperti itu bisa jadi apa? Bisa jadi ya. Dia lagi pusing, banyak masalah, mungkin Dia kan ceritanya malah dia tidurnya terlalu malam kan. Baru dia saja tidur tiba-tiba terbangunkan. Jadi ya di sisi lain juga kita mungkin berharap kepada pengelola DKM agar bijak juga bijaksana ya melihat potensi kerawanan di lingkungan masjid. Jangan-jangan ini ada orang-orang tertentu yang tidak bisa terima penggunaan pengeras suara. Aturannya begini loh, kalau menurut aturan ya, jadi penggunaan pengeras suara luar itu saat adzan 10 menit sebelum adzan itu dibolehkan ya untuk tahrim, untuk pengajian Al-Quran atau untuk baca sholawatan gitu. Jadi kalau di aturan ini aturannya 10 menit, walaupun kita sebetulnya karena sekarang ini kebetulan ini adzan subuhnya jam 4:30 lebih ya. Jadi ketika misalkan dari jam 4 sudah tahrim, sudah menggunakan pengeras suara luar, otomatis itu bisa jadi orang merasa terganggu mungkin ya. Tapi kalau ininya ada nggak Pak? Kayak itu aturan waktu ya? Aturan waktu ya. Aturan volume ada nggak? Volume di beberapa tempat ada, tapi di kita belum karena di kita mungkin ada kekuatan desibelnya bisa diatur nggak? Saya nggak tahu. Kalau di Arab, saya baca di Malaysia, di ada berapa desibel itu kekuatan suara luarnya itu ditentukan. Oh iya. Kalau tidak salah ada aturan, tapi di kita kan amplifier itu bisa agak susah agak susah untuk mengaturan kekuatan suaranya itu. Tapi prinsipnya waktunya itu 10 menit sebelum. Kalau untuk adzan subuh ya atau adzan-adzan yang lainnya, aturannya seperti itu. Nah ini mudah-mudahan saja ini dari peristiwa ini tidak terus berkembang luas, karena ya yang kita khawatir ini ternyata ada santri dari Ciamis, dari Tasikmalaya juga ikut datang ke Banjar ya. Solidaritas Pak. Solidaritas. Ya ini soalnya ini persoalan yang sensitif, ini kita apalagi Tasikmalaya punya sejarah kelam ya. Punya sejarah kelam yang melibatkan santri, jangan sampai ini terjadi. Jadi ya mudah-mudahan saja pemerintahan setempat dan aparatnya bisa segera menyelesaikan ya persoalan tersebut, jangan nanti melebar. Dan ini yang bikin kita malu justru persoalannya muncul dari sesama muslim sendiri gitu. Tapi itulah kehidupan gitu ya. Tapi insya Allah kemarin kan udah di mediasi Pak Ridwan di Polres ya, itunya insya Allah sudah selesai sampai kemarin itu selesai. Sudah ada islah ya. Ya. Karena purnawirawan TNI yang merasa terganggu juga akhirnya mau meminta maaf kepada para santri dan ulama seperti itu atas friksi yang terjadi ya. Beliau seperti itu. Ya artinya dari peristiwa ini hendaknya bisa diambil hikmahnya oleh semua orang, semua pihak, para pemimpin lembaga keagamaan, para ormas keagamaan, pemerintah, aparat keamanan juga untuk bagaimana ke depan hal yang seperti ini kembali terjadi. Karena tadi disampaikan Pak Jul, di beberapa daerah lain juga memang pernah terjadi, jadi potensi hal serupa terjadi itu sangat bisa mungkin. Jadi nanti pengelola masjid atau lembaga keagamaan, pesantren bisa melakukan pemetaan lingkungan lebih jeli lagi. Jangan-jangan di sekitar lingkungannya ada orang-orang atau pihak-pihak yang mungkin saja merasa terganggu. Misalkan kalau perlu mungkin ada pernyataan dari warga sekitar bahwa dia siap untuk menerima konsekuensi tinggal di sekitar masjid, masjid atau pesantren. Ya konsekuensi seperti itu gitu. Kalau mau memindahkan orang kan nggak mungkin. Anda tidak, ya silahkan aja pindah dari sini kan tidak mungkin. Gitu. Nah, itu mungkin. Ada yang lain mungkin Pak Jul ingin sampaikan? Cukup Pak Ridwan kita ini. Ya baik, pada kabar pendengar semua, demikian bincang kami tentang lintas berita terkait dengan isu pemberitaan di Kota Banjar yang melibatkan santri dan purnawirawan TNI. Mudah-mudahan persoalannya selesai dan tidak berkepanjangan dan juga tidak muncul di daerah lain. Aparat pemerintah bisa menyikapi semua ini dengan segera dan tuntas ya.
Demikian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.